يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, para pemirsa shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Kangjeng Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa shaimin wa shaimat rahimakumullah. Puasa Ramadan kali ini harapan kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tentunya kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tentunya akhlakul karimah yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Allah sehingga kepribadianku menjadi lebih baik. Para pemirsa shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah itu meliputi berbagai macam aspek, semua aspek kehidupan manusia. Bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah berbisnis, bagaimana Rasulullah berpolitik, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berumah tangga, dan bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah puasa. Semua ini sudah berada dan ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, Rasul menganjurkan kepada kita berpuasa, yaitu harus diawali dengan niat. Kenapa harus niat? Karena niat adalah merupakan penggerak, karena niat adalah merupakan kekuatan, niat merupakan ruh apa yang akan kita kerjakan esok harinya. Sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan yang kita kerjakan itu tergantung kepada niatnya. Misalnya kita di siang hari tidak makan, tidak minum, tidak disertai dengan niat, maka kita tidak akan kuat. Tapi dengan puasa, niat puasa, kita nggak makan, nggak minum dari pagi sampai terbenam matahari, kita kuat tidak makan, tidak minum. Itulah kekuatan niat. Sehingga niat merupakan syarat daripada sahnya puasa. Kalau kita nggak niat, berarti ibadah puasa kita akan sia-sia. Para pemirsa shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa, yaitu harus melakukan makan sahur di tengah malam. Kapan itu sahur dilakukan? Yaitu di akhir malam menjelang waktu imsak. Kenapa harus sahur? Sahur itu adalah pembeda puasa kita dengan ahlu kitab. Selain itu, di dalam sahur ada keberkahan. Kata Kanjeng Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada yang namanya keberkahan. Selain itu pula, Allah dan para malaikat-malaikat Allah senantiasa membacakan sholawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang ketiga, Nabi menganjurkan kepada kita yang berpuasa, yaitu untuk menyegerakan berbuka puasa. Nabi berbuka puasa sangat sederhana. Pertama, beliau makan yang manis-manis. Kenapa harus yang manis-manis? Sebab makanan yang manis-manis itu ketika berbuka akan menjadi satu kekuatan bagi fisik kita. Nabi melaksanakan berbuka puasa itu sangat sederhana. Beliau hanya memakan 3 butir kurma dengan segelas air putih. Hanya itu. Kemudian beliau berwudu dan beliau mendirikan sholat maghrib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Kata baginda Rasul, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa yaitu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama bahagia ketika berbuka puasa. Kemudian wa farhatun inda liqa rabbi, dan dia bahagia ketika berjumpa nanti bersama Allah di dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat kedua kebahagiaan tersebut nanti di akhirat, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang keempat, Rasul menganjurkan kepada kita yang sedang berpuasa agar kita memperbanyak melaksanakan ibadah. Kemudian ibadah tersebut dimulai dengan tadarus Al-Quran, kemudian qiyamul lail, berzikir, bertasbih, mumpung kita berada di bulan Ramadan. Karena seluruh amal ibadah manusia, seluruh amal kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari mumpung di bulan Ramadan kita tingkatkan semua amal ibadah kita, karena akan dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Bi'asra amsalihah ila 700 di'fin, dari 10 kemudian dilipat menjadi 700 lipatan. Sangat beruntung bagi orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian yang kelima, anjuran daripada Rasulullah bagi orang yang berpuasa adalah kita diperintahkan, dianjurkan untuk beriktikaf di malam minggu terakhir daripada bulan Ramadan. Dari mulai tanggal 20 sampai 29, 30 kita memperbanyak iktikaf di masjid dengan niatan harapan kita ridho Allah, ampunan Allah, dan mengharapkan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian anjuran-anjuran Rasulullah bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Beberapa sunnah harus kita lakukan sehingga ibadah puasa kita mengikuti jejak baginda Rasul, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.